Hai Bun, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Selamat datang di channel Moms Riji, RT punya dua anak yang tinggal di rumah kontrakan. Semoga teman-teman yang udah menemukan channelku ini jangan pernah bosan-bosan ya tentang rutinitasku sebagai ibu rumah tangga, beres-beres rumah, membersihkan rumah, dan mengikuti rutinitasku setiap hari. Seperti biasa juga teman-teman, sambil menemani rutinitasku, aku mau bahas nih tentang gaya hidup minimalis. Semoga ada sedikit manfaat dan motivasi yang bisa didapatkan. Selain ibu rumah tangga dengan rutinitas setiap harinya, ibu rumah tangga berperan penting dalam mengatur keuangan. Nah, di sini aku akan mengajak teman-teman dan aku untuk belajar cara mengatur keuangan ala orang Cina. Itu ada beberapa 6 cara yang bisa kita lakukan. Dan bukan rahasia umum lagi ya, jika orang Cina punya cara mengatur keuangan yang cukup ketat nih, hingga dikenal sebagai gemar menabung dan hidup sederhana. Bahkan, tak sedikit orang Cina terlihat kaya raya yang mana mereka ternyata memiliki cara mengatur keuangan tersendiri. Kebanyakan orang Cina itu lebih memilih untuk menyimpan sebagian uangnya agar bisa digunakan di masa depan. Namun siapa sangka kan teman-teman, ternyata orang Cina ini memiliki cara tersendiri dalam mengatur keuangan, sehingga tak heran untuk banyak kita jumpai sebagian besar orang Cina terbilang sukses karena memiliki cara sendiri dalam mengatur keuangan secara mandiri dan sederhana. Nah, teman-teman udah aku sebutkan untuk cara sederhana, dan itu cara yang paling pertama, hidup sederhana. Kebanyakan orang Cina memiliki hidup sederhana dan tidak bermewah-mewahan. Hidup sederhana menjadi ciri khas dari keluarga orang Cina. Hal ini dapat kita lihat dari mereka lebih memilih masak di rumah. Selain itu, tak jarang keluarga orang Cina lebih memilih untuk membawa bekal dari rumah saat bekerja ataupun pergi sekolah. Meskipun hidup sederhana, namun ternyata mereka berani membayar mahal sebuah barang. Tetapi ini bukanlah berarti sebuah pemborosan, melainkan orang Cina sudah memperhitungkan keuangan saat membeli barang meskipun dengan harga mahal, tetapi kualitasnya terjamin dan itu dipakai digunakan sampai sepanjang tahan lamanya. Dan yang ketiga, disiplin dalam menabung. Dalam menabung diperlukan konsisten untuk menyisihkan pendapatan dari pekerjaan sekitar 50%. Bahkan tak jarang orang Cina menabung sebagian besar pendapatannya. Hal inilah yang membuat mereka dikenal sebagai banyak tabungan. Oke teman-teman, masih tertarik dengan cara mengatur keuangan ala orang Cina, dan aku melanjutkan untuk cara selanjutnya, yaitu mendidik dan melatih sejak dini. Bisa menghargai uang adalah hal yang perlu dipahami oleh keluarga. Karena itu, tak heran jika sudah ada anak yang diajak bekerja di tempat usaha orang tuanya. Dalam mengatur keuangan, mereka lebih memilih untuk mendidik dan melatih anak sejak dini agar terbiasa di kemudian hari. Selanjutnya, cara mengatur keuangan orang Cina yang bisa kita lakukan adalah dalam setiap transaksi mereka cenderung nih untuk tawar-menawar. Hal ini tidak hanya dilakukan di pasar tradisional, tetapi di supermarket sekalipun. Dan bagi mereka, proses tawar-menawar ini merupakan sebuah seni. Dan yang terpenting lagi, cara mengatur ala orang Cina nih, yaitu salah satu prinsip mereka adalah hidup tidak berhutang. Mereka membeli nih apa yang bisa dibeli dengan uang yang ada tanpa harus berhutang. Ini terbukti dengan gaya hidup orang Cina tidak gengsi atau mereka lebih memilih hidup sederhana daripada utang sana-sini untuk memenuhi gengsi. Bahkan sebelum memilih kartu kredit akan mempertimbangkan dengan matang dan sebaik mungkin. Karena bank mana yang memberikan penawaran yang lebih baik dengan biaya yang paling murah. Sesuai dengan tujuannya, kartu kredit digunakan hanya ketika mendadak saja. Selain berprinsip tidak berhutang, ada kaitannya juga nih untuk mengutamakan hidup hemat dan tidak gengsi membeli barang murah. Ketika tidak membeli barang mahal karena punya uang, karena lebih memilih barang yang serupa dengan fungsi yang sama dengan harga yang lebih murah. Selain itu, mereka juga mempertimbangkan segala sesuatu ingin dibeli dengan matang karena mengeluarkan uang untuk kebutuhan pokok yang esensial untuk menghindari pemborosan. Dan juga perlu digarisbawahi,
Hidup hemat bukan berarti pelit ya, hanya saja selektif menentukan pengeluaran mana yang lebih penting dan mana yang dibutuhkan. Oke teman-teman, itu dia beberapa cara untuk mengatur keuangan ala orang Cina. Dan ini sangat bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari juga. Dengan menemukan channel-channel YouTube teman-teman semuanya, dengan mengatur keuangan itu ditambah semangat lagi jika kekurangan keuangan mengelola tidak tepat. Nah teman-teman, kita belajar dari ala orang Cina, ada sedikit manfaat yang bisa kita terapkan. Semoga itu bermanfaat. Tetapi di sini bukan berarti aku bermaksud untuk mengajari ya, dan aku di sini hanya berbagi untuk pengalaman dari ala orang Cina. Oke teman-teman, ini aku masih melanjutkan rutinitas aktivitas sebagai ibu rumah tangga. Dan ini pagi-pagi yang ku ambil videonya ya, dan aku udah selesai untuk masak, menyiapkan anak sekolah, dan ini lanjut untuk menyiapkan bekal dibawa Pak suami pada saat pergi ke kerja. Untuk menu sederhana hari ini cukup simpel, aku hanya menggunakan lauk dan, juga ada sambal dan juga ada sayuran. Jadi ada kuah, ada ikan, dan itu sangat, sederhana alhamdulillah banget ya. Berbicara tentang keuangan, pasti ada sedikit sensitif yang bisa kita alami, apalagi kalau sudah berumah tangga. Nah, teman-teman, jika ada masalah keuangan, jika kita memerlukan sesuatu yang perlu kita sesuatu dan benar-benar penting, itu harus benar-benar kita mikirkan nih dengan matang untuk solusi yang kita lakukan. Jangan asal-asal, karena itu bisa mengakibatkan menjadi pikiran kita tidak tenang, kita memiliki untuk, hal yang lebih buruk dan kita untuk mengusahakan diri supaya menjadi solusi yang tepat untuk mengatasi masalah keuangan. Dan tidak lupa usaha tanpa doa itu akan menjadi sia-sia dan semoga kita menjadi konsisten untuk mengatasi keuangan kita dalam berumah tangga. Baiklah teman-teman, aku masih untuk melanjutkan rutinitasku sebagai ibu rumah tangga dan ini aku masih di dapur aja. Ada udah selesai masak, pasti ada aja pekerjaan yang bisa dilakukan. Seperti memasak air dan aku di sini untuk memilih masak air minum ya, tidak untuk membeli minuman dari luar. Karena menurutku lebih rekomendasi untuk memasak minum air di rumah sendiri. Dan juga di sini selesai masak aku pastikan juga ya teman-teman untuk tidak menunda pekerjaan seperti langsung aja untuk membersihkan alat-alat dapur yang sudah kupakai setelah masak karena lebih tenang, lebih nyaman, lebih rapi pastinya dan tidak mengundang yang namanya kucing ketika selesai masak nih ada kotoran sampah, ada piring kotor. Apalagi di lingkunganku ini banyak sekali untuk memelihara kucing dan itu, sudah dibiarkan untuk keluar masuk ke dalam rumah. Jadi sebaik mungkin aku untuk membersihkan rumah dan memastikan sampah udah aman dan terkendali. Oke teman-teman, ini aku melanjutkan untuk membersihkannya bagian wastafel ya. Tapi sebelumnya di sini aku mau menyapa nih sahabat onlineku. Aku ucapkan terima kasih yang udah menonton dari awal hingga akhir. Semoga kalian dilimpahkan rezekinya. Amin. Dan yang baru datang salam kenal ya. Jika berkenan tekan tombol subscribe-nya karena aku masih membutuhkan support dari teman-teman semuanya. Nah, teman-teman, aku akhiri rutinitasku sampai di sini dulu. Aku sedang bersama adik Jianya untuk sarapan pagi. Dan aku mengucapkan maaf bila ada kata-kata salah dan pengambilan video kurang pas. Aku akhiri sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Maaf bila ada kata-kata salah. Assalamualaikum. Terima kasih.